Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang Ustaz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, telah kita lewati beberapa pembahasan dalam pelajaran tauhid, ya, dari 4 kewajiban penting sekaligus 4 sebab-sebab kebahagiaan, yaitu apa? Berilmu, mengamalkan ilmu, berdakwah, dan bersabar. Kemudian dalilnya juga komentar Imam Syafi'i terhadap dalil tersebut. Kemudian Imam Al-Bukhari, beliau membawakan sebuah bab tentang pentingnya berilmu sebelum berucap dan beramal. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala tentang 3 kewajiban bagi setiap muslim dan untuk dipelajari dan diamalkan, yaitu tentang wajibnya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haramnya berbuat syirik, sekaligus di situ perintah untuk bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun dari makhluknya. Kemudian juga poin yang ketiganya adalah tentang al-wala wal bara. Kemudian kita pada pembahasan kali ini masuk pelajaran yang kelima tentang al-hanifiyah. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, i'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa makna ya'buduni yuwahhiduni. I'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah memberikan kelurusan bagimu untuk menjalani ketaatan kepada Allah, kepadanya, bahwa Al-Hanifiyah yakni agama Ibrahim, an ta'budallaha wahdahu, engkau beribadah hanya kepada Allah semata, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama untuk Allah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa Hanifiyah merupakan agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim adalah Hanifiyah, sebagaimana disebutkan tadi oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, annal hanifiyyata millata Ibrahim. Ya, Hanifiyah itu adalah agama Ibrahim, dan agama Nabi Ibrahim Al-Hanifiyah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih Al-Hanifiyah? Al-Hanifiyah berasal dari kata Al-Hanaf yang bermakna kecenderungan atau kecondongan. Maka seorang yang mempunyai jiwa yang lurus disebut Hanif. Hanif memiliki arti orang yang secara sengaja cenderung menjauhi segala kesyirikan dan kesesatan menuju kepada tauhid, kebenaran, dan juga petunjuk. Jadi Al-Hanif
memiliki arti orang yang sengaja cenderung menjauhi segala kesyirikan, kesesatan menuju kepada tauhid, kebenaran serta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hanif juga bisa diartikan orang yang senantiasa berpaling dari segala kebatilan dan kesesatan dan senantiasa bertekad kuat untuk menghadap kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan, ketauhidan serta keikhlasan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Hanifiyah ini adalah agama Nabi Ibrahim yang bahkan merupakan agama seluruh para nabi dan rasul. Kenapa? Karena semua para nabi dan rasul adalah orang-orang yang hunafa, orang-orang yang berjiwa hanif, berjiwa lurus dan benar. Agama mereka satu, akidah mereka satu. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus orang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah semata. Wa'budullah wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, segala sembahan-sembahan selain Allah. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Fasiru fil ardi fangduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul. Kalau kita perhatikan bagaimana sih orang-orang yang mendustakan para rasul, bisa kita lihat di dalam Al-Quran kisah-kisah mereka. Intinya orang-orang yang tidak mau mengikuti, tidak mau mentaati para rasul, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam firman-Nya, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus orang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Ini semuanya menunjukkan tentang hanifnya ajaran para rasul. Agama mereka adalah Hanifiyah, mengajak kepada tauhid dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Makanya tadi Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala ketika beliau membawakan Annal Hanifiyata millata Ibrahim, beliau menjelaskannya atau menafsirkannya dengan ucapan beliau, anta budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Yang namanya Hanifiyah atau agama Nabi Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan mengikhlaskan agama itu untuknya. Dan ini Allah memerintahkan seluruh manusia dan bahkan menciptakan mereka untuk melaksanakan perintah ini. Perintah untuk bertauhid, perintah untuk Hanifiyah. Kemudian masih banyak sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang masalah Hanifiyah ini. Yang diantaranya adalah dalam surat Al-Ahqaf ayat 21. Wadhkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqafi wa qad khalatin nuduru min baini yadayhi wa min khalfihi. Dan ingatlah Hud, saudara kaum 'Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Wa qad khalat an-nuduru min baini yadayhi wa min khalfihi, dan sungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan, yaitu para rasul sebelumnya dan setelahnya, dengan mereka menyerukan
alla ta'budu illallah, janganlah kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah. Inni akhafu alaikum adab yaumin adim, sungguh aku khawatir nanti kamu ditimpa adab pada hari yang besar. Al-Ahqaf ayat 21. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini semuanya menunjukkan bahwa seluruh agama, seluruh para nabi, para rasul adalah ahlu al-hanifiyah. Mereka orang-orang yang berjiwa lurus dan benar, dan juga agama mereka adalah satu, akidah mereka juga satu. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kedudukan mereka. Rasulullah bersabda, "Nahnul anbiya abna'u allatin, dinuna wahid wa ummahatuna syatta." Rawahul Bukhari. Kami seluruh para nabi merupakan saudara-saudara tiri. Saudara-saudara tiri artinya dinuna wahid, agama kami atau akidah kami satu. Adapun ummahatuna syatta, adapun ibu-ibu kami, maksudnya syariat-syariat kami berbeda-beda. Jadi untuk pelaksanaan syariatnya bisa berbeda-beda antara satu umat dengan yang lainnya. Akan tapi dalam masalah akidah, dalam masalah hanifiyah, mereka semuanya sama. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 48, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan syir'ah wa minhaj, aturan dan jalan yang terang. Di sini dijelaskan antara syariat dengan akidah, itu syariatnya berbeda-beda akan tapi akidahnya sama. Jadi kesemuanya ini menunjukkan bahwa seluruh agama atau akidah para nabi, para rasul adalah sama. Mereka semua berada di atas ajaran tauhid, ikhlas dalam beribadah, dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan atau menyeru. Mereka mendakwahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dan mereka mengingatkan umatnya untuk supaya tidak terjerumus ke dalam lawannya, lawan dari tauhid yaitu segala bentuk kesyirikan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ulas sedikit lagi. Kalau ada orang yang bertanya kepada kita, memang benar Hanifiyah merupakan agama Nabi Ibrahim. Lalu kalau dia bertanya, lalu Hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim itu maknanya apa? Sebenarnya tadi sudah kita bahas, tapi kita ulang lagi. Maka kita bisa jawab bahwa Hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim bermakna sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, an ta'budallaha mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah semata dengan memurnikan atau mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Jadi intinya anak-anakku sekalian, Hanifiyah adalah tauhid. Hanifiyah adalah tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun dari makhluknya. Dan hal ini dijelaskan dalam banyak ayat, diantaranya dalam surat Az-Zumar ayat 3, "Ala lillahid dinul khalis." Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni dari kesyirikan. Juga dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Padahal mereka hanyalah diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama yang lurus. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka juga agar melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus, agama yang benar. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya telah mengetahui bahwa Nabi Ibrahim mendapat julukan bapaknya para nabi, Abul Anbiya, dan beliau adalah orang yang berjiwa hanif.
Hanif. Mana dalilnya? Dalilnya dalam surat An-Nahl ayat 120. Allah berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim, beliau adalah seorang imam. Imam di sini adalah sebagai qudwah, orang yang dapat dijadikan teladan. Qanitan, yang patuh, senantiasa patuh kepada Allah. Hanifan, dan hanif. Hanif tadi apa artinya? Orang yang bertauhid. Makanya di akhir ayat ditutup oleh Allah, walam yaku minal musyrikin, dan beliau bukanlah termasuk orang-orang musyrik, bukan orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku sekalian, sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim, maka kita pun diperintahkan Allah untuk mengikuti dan meneladani agama Nabi Ibrahim. Hal ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 123. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia, Nabi Ibrahim, bukanlah termasuk orang musyrik. Dari ayat ini sangat jelas sekali kita diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim sebagaimana Nabi kita diperintahkan untuk mengikutinya. Semoga anak-anakku sekalian kita bisa memahami dengan benar makna Hanifiyah ini dan bisa merealisasikan atau melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya sampai datangnya ajal kepada kita dimanapun kita berada. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.